Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun berada, kita jumpa lagi di Kabar Desa bersama saya, Tata Setiawan. Kali ini akan mencoba mengurai atau membedah tentang calon, baik calon kepala desa, calon perangkat desa maupun calon anggota BPD. Selama ini calon itu tidak ada yang mempersyaratkan tentang pengetahuan kedesaannya yang bersifat persyaratan umum yang selalu dikedepankan. Padahal masyarakat dan pemerintah butuh kehadiran penduduk yang memiliki kemampuan paling tidak memudahkan untuk bekerja. Salah satu yang dapat menunjang atau mendukung kepada pelaksanaan tugasnya antara lain tentang profil desa. Profil desa ini menerangkan atau menggambarkan tentang keadaan desanya, baik tentang sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun segala permasalahan yang tumbuh dan berkembang di desanya sendiri. Nah, ini jarang. Padahal profil desa itu pekerjaan yang harus dilakukan, harus dilaksanakan. Sumbernya adalah dari profil desa. Profil desa juga akan melahirkan banyak hal di dalamnya yang terkait dengan masalah tugas-tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kesejahteraan, maupun pemberdayaan masyarakat. Sahabat desa dimanapun berada, ketika profil desa ini menjadi salah satu persyaratan bagi calon kepala desa, bagi calon perangkat desa, bagi calon anggota BPD, ini merupakan suatu kemajuan. Tidak melaksanakan pemilihan yang sifatnya tempo dulu. Sekarang kan sudah berubah zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai jadul zaman dahulu. Nah, ini jarang dilemparkan di dalam forum-forum, diterima sebagai sebuah pemikiran yang dapat memajukan desanya. Karena apa? Karena memang hampir mendekati 100% lah yang tidak mengenal apalagi mengetahui tentang profil desa. Terkadang para pimpinan LKD pun di desa jarang yang mengenalnya karena memang tidak digauli masalahnya. Termasuk juga tidak mustahil ada penyelenggara pemerintahan desa yang tidak menggauli mengenai profil desa ini. Sahabat desa dimanapun berada, calon kepala desa apabila mengenal tentang profil desa, maka akan mudah membuat visi dan misi. Dan visi dan misinya ini jelas dasarnya dari mana. Jadi tidak ditangkap dari awan ya, atau tidak ditangkap dari bayangan. Tapi membuat visi misi itu dari dasar yang nyata, yang memang harus dikerjakan. Nah, itu. Jadi harus berdasar kepada profil desa. Kemudian apabila visi dan misi ini berasal dari profil desa atau berpedoman kepada profil desa, maka pelaksanaan tugas berikutnya itu akan mudah. Misalnya mengenai kewajiban untuk menjabarkan tentang visi dan misi ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJMDes. Ini tidak susah ini. Karena memang basicnya dari profil desa. Profil desa itu suatu keadaan desa yang harus diperbaiki, harus dilaksanakan oleh kepala desa, oleh perangkat desa, dan oleh anggota BPD. Kemudian, kalau sudah sampai kepada RPJMD, itu tidak terlalu sulit untuk membuat RKPD, Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Ini yang tahunan ini, yang akan digandeng dengan APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Karena dua masalah ini selalu bergandengan, berhimpitan. Karena apa? RKPDes memberikan gambaran tentang kegiatan, sedangkan APBDes memberi gambaran tentang pembiayaan untuk kegiatan itu. Jadi tidak terlalu sulit ini. Hanya bagaimana meramu ya. Meramu baik itu RPJMDes maupun RKPDes dan APBDes. Apa yang dimaksud meramu? Karena di sini ada perpaduan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, serta pemikiran yang sudah menjadi ketetapan di dalam RPJMD. 3 poin ini disatukan menjadi RKPD. Jadi ini bukan enteng, ini pikiran-pikiran yang sederhana ini. Kemudian di dalam pembiayaan pun sama. Ada bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, ada PAD dari desa. Ada juga sumbangan dari masyarakat atau dari yang lainnya yang sifatnya tidak mengikat bagi desa. Yang terakhir ada swadaya masyarakat. Ini juga tidak mudah. Makanya Pak Haji Nuroki cerdas dan terampil. Lebih dulu mengambil dalam rangka memerankan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa itu mengenai regulasi. Penting itu. Jadi selain profil desa, juga yang kedua adalah mengenai regulasi. Nah, bagaimana mungkin dapat terlaksana regulasi apabila profil desa juga tidak mengerti? Bayangkan saja, desa-desa ini 70.000 lebih. Bagaimana kalau seandainya tidak memiliki pengetahuan tentang itu? Jangan berharap desa akan maju. Sebab yang maju itu yang pertama adalah partisipasi masyarakat meningkat. Yang kedua, seluruh peran itu organisasi dan lembaga efektif berjalan. Nah, itu antara lain. Jadi tidak karena ini ada PAD yang lebih besar dianggap maju, enggak lah. Yang dianggap maju itu yang kepala desanya, perangkat desanya, anggota BPD-nya, LKD-nya sudah berjalan. Karena jalan, partisipasi masyarakat naik, meningkat. Sehingga tidak ada istilah seperti yang saat ini kita dengar. Ada tuntutan mengenai informasi publik. Banyak cerita, katanya korupsi, dan itu dan ini. Baiklah, untuk pembekalan sementara bagi para calon kepala desa, perangkat desa, dan BPD, semoga menjadi bahan inspirasi agar betul-betul menunjukkan itikadnya untuk membangun desa, bukan untuk berusaha atau berbisnis di desa.
atau jadi pengusaha di desa. Kalau jadi pengusaha di desa berarti menunggangi pemerintahan desa, tidak baik itu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Pada kesempatan lain kita jumpa lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.